Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum ya ayyuhat tulaba fi hadzal yaum. Selamat pagi, apa kabar Ananda semua murid-murid Ibu di kelas 8? Alhamdulillah pada pagi hari ini berjumpa kembali dengan Ibu Sari Amalia Rahma di dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebelum mulai kegiatan belajar, seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua tambahan ilmu, pengetahuan dan pemahaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ananda, pada pertemuan kali ini kita masih di bab 2. Judulnya apa? Ya, tepat. Yaumiyatuna. Jadi ad-darsus tsani bab 2 judulnya adalah yaumiyatuna, kegiatan sehari-hari, dan kita memasuki materi al-hiwar atau bagian percakapan. Di sini ada percakapan di antara Hashim dan Afandi. Ya, mereka adalah dua orang sahabat. Nah, apabila Ananda ingin mengganti percakapannya misalkan antara Nabila dan Fatimah bisa. Ya, ini Mudzakkar dan Mudzakkar, Hashim dan Afandi. Ya, kita baca dulu teksnya ya. Kita ucapkan bersama-sama teksnya. Ya, dengarkan dulu apa yang Ibu ucapkan sambil Ananda berlatih mengucapkannya juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada perkataan dari Hashim. Hashim bertanya, "Hal anta tastayqidhu mubakkiran fi sabah?" "Na'am, ana astayqidhu mubakkiran. عادة حوالي الساعة الرابعة ونصف. ماذا تعمل بعد أن تستيقظ؟ أذهب إلى الحمام لأستحم. أبدأ بأخذ دش وتنظيف أسناني ثم أجفف شعري مستخدما مجفف الشعر ثم أمشط شعري بمشط شعري. وماذا تعمل بعد ذلك؟ أعود إلى غرفتي وأرتدي ملابس المدرسة." Silakan di pause, Ananda berusaha untuk mengucapkannya sendiri. Sudah, ayo kita artikan bersama-sama agar Ananda paham apa yang Ananda baca. Dimulai dari atas ya. Hashim bertanya, "Hal anta tastayqidhu mubakkiran fis sabah?" Hal, apakah anta kamu tastayqidhu bangun tidur mubakkiran lebih awal fis sabah pada pagi hari? Mudah bukan ngertiinnya? Insyaallah bisa ya. Yuk, kita artikan kembali. Naam, iya. Ana astayqidhu mubakkiran. Saya bangun tidur mubakkiran lebih awal. Adatan biasanya hawalai sekitar as-sa'atir rabi'ati wa nisfi. Jam rabi'ah apa? 4, tepat sekali. Rabi'ati wa lebih nisfi, ya lebih 30 menit. Jadi jam 4.30. Kemudian Hashim bertanya lagi, "Madza ta'malu ba'da an tastayqidhu?" Artinya, "Madza ta'malu?" Apa yang kamu kerjakan ba'da setelah an tastayqidhu, bangun tidur? Kemudian dijawab oleh Afandi. "Adhabu ilal hammami li astahimma." Adhabu, aku pergi ilal hammami ke kamar mandi li astahimma untuk mandi. Abda'u bi akhdi dushin. Aku memulai dengan menyalakan dushin, ya, shower. Wa tanzifi asnani, dan menggosok atau membersihkan asnani, gigiku. Thumma ujaffifu sya'ri, lalu aku mengeringkan sya'ri, rambutku, mustakhdiman, dengan mujaffifa sya'ri, pengering rambut. Thumma, dan ataulah kemudian, amsyutu, menyisir sya'ri, rambut, bimushti, dengan sisir sya'ri, rambut, dengan sisir rambut. Kemudian Hashim bertanya, "Wa madza ta'malu ba'da dzalik?" Dan apa yang kamu kerjakan setelah itu? A'udzu ila ghurfati. Aku kembali ke kamarku, wa artadi, dan mengenakan malabisal madrasah, artinya ada seragam sekolah. Kemudian percakapan berikutnya, Hashim bertanya lagi, "Hal tatanawalul futur qabla an tadhhaba ilal madrasah?" Artinya, iya betul. Apakah kamu sarapan qabla, sebelum an tadhhaba ilal madrasah, berangkat ke sekolah? Kemudian dijawab oleh Afandi, "Na'am, atadawalul futur, saya sarapan ma'abi, bersama ayahku, wa umi, dan ibuku, wa ikhwati, dan adik-adikku." Hashim bertanya kembali, "Kaifa tadhhabu ilal madrasati?"
Bagaimana kamu berangkat ke sekolah? Ya, kemudian dijawab, "Adhabu ilal madrasati bil hafilah." Saya berangkat ke sekolah dengan kendaraan hafilah apa? Bis. Iya, tepat. Ma asdiqai kulla yaumin. Dan kami biasa naik bersama-sama teman-teman setiap hari. Kemudian ditanya lagi. Jadi kan dengan bus. Bertanya lagi, kam sa'atan yastaghriqu dhihabu ilal madrasati? Artinya, kam sa'atan. Ingat, kita kemarin belajar kata tanya tentang jam, ada 3. Ada kamis sa'ah. Kalau ada alif lamnya berarti yang ditanyakan adalah jamnya. Kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Kalau fi ayyi sa'atin artinya pada jam berapa. Nah, kalau di sini kan kata tanya adalah kam sa'atan, tidak ada alif lam di depan huruf kata sa'ah. Jadi artinya adalah berapa jam, kam sa'atan, berapa jam yastaghriqu yang dihabiskan, al-dhihab, pergi, ilal madrasati, ke sekolah. Jadi dijawablah oleh Afandi, yastaghriqu dhihab ilal madrasati nisfu sa'ah. Artinya, waktu yang dihabiskan untuk pergi ke sekolah adalah setengah jam. Nisfu itu adalah setengah jam, ya, nisfu sa'ah, setengah jam. Wa asilul madrasati, dan sampai ke sekolah, bisa atis sabi'ah. Ada ingat as-sabi'ah jam berapa? Ya, jam 7 illa, ya, kurang rub'an, seperempat. Nah, kam hissatun tadrusu fil yaum? Artinya, berapa mata pelajaran yang kamu pelajari di dalam sehari? Dijawab, adrusu samani hissasin fil yaum. Aku belajar samani 8 hissasin, jam pelajaran fil yaum, dalam sehari. Kemudian bertanya lagi, fi ayyi sa'atin. Nah, ini tadi ingat kata tanya yang berikutnya? Iya, pada jam berapa tantahi hissatul akhirah? Pelajaran terakhir selesai. Tantahi artinya adalah selesai. Kemudian dijawab oleh Alfandi. Tantahi hissatul akhirah fi sa'ati tsaniyati naharon. Jadi, jam pelajaran terakhir selesai pada jam tsaniyah itu 2, naharon siang. Jadi selesainya jam 2 siang. Kemudian bertanya kembali, har tarji'u ilal baiti ba'da intihai dars? Apakah kamu pulang ke rumah setelah selesai pelajaran? Kemudian dijawab oleh Afandi, na'am, iya, tarji'u ilal baiti mubasyaratan. Aku langsung, mubasyaratan tuh langsung, ya. Langsung pulang, arji'u pulang ke rumah. Wahyanan, dan kadang-kadang azhabu, pergi, ilal maktabati, ke perpustakaan, lil qiraati, untuk membaca, au isti'aratin, artinya atau meminjam, ya, ba'dal kutubi, beberapa buku-buku. Kemudian Hashim mengakhiri, syukron katsiran, terima kasih banyak. Kemudian dijawab, syukrulillah, sama-sama atau berterima kasihlah, syukur kepada Allah. Ya, itulah percakapan pada materi bab 2 kegiatan sehari-hari yaumiyatuna. Semoga Anda bisa mempraktekkan. Jadi nanti apabila berbincang-bincang dengan sahabat, dengan teman, ayo apabila masih ingat, dilatih terus untuk menggunakan mufradat dalam kalimat dan menggunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, di sini ada latihan yang Anda buat untuk tugas pada pertemuan kali ini. Tugas yang pertama, ajri al-hiwar ma'a zamilika kama fil misal. Jadi disuruh untuk membuat percakapan seperti di contoh. Nih, di sini ada mufradat, lihat al-ustadz dan fil maktabah. Fil maktab. Bagaimana caranya agar menjadi sebuah percakapan? Lihat di depannya diberikan afwan, maaf. Ainal ustaz? Di mana ustaz? Kemudian dijawab, al ustaz fil maktab. Ustaz ada di al-maktab, ya, perpustakaan. Kemudian dijawab kembali, ashkuruka ya Aziz. Terima kasih untukmu wahai Aziz. Kemudian dijawab oleh Aziz, syukrulillah, syukur kepada Allah. Paham? Mudah, insya Allah Anda bisa. Ibu kasih contoh lah. Nih, ada kata at-tullab dan fil fasl. Bagaimana agar menjadi percakapan? Seperti biasa, tambahkan afwan di depan kata tullab. Jadi, afwan dan kata aina. Afwan, aina tullab? Di manakah siswa? Kemudian dijawab, at-tullabu, siswa nih. Yang mufradat berikutnya fil fasli. Fil fasli. Nah, untuk yang bawahnya sama, ya.
Ashkuruka ya aziz, syukrulillah. Agar lebih paham lagi, Ibu berikan contoh lagi yang nomor 2. Ada kata al-qalam dan alal maktab. Iya. Afwan, ainal qalam? Afwan, maaf, di manakah pena? Kemudian dijawab al-qalamu alal maktabi. Iya. Pena ada di atas meja. Dan bawahnya sama ya. Ashkuruka ya aziz, syukrulillah. Nah, untuk nomor ketiga, 4, 5, Ananda mandiri membuat percakapannya sendiri ya. Ayo berlatih. Nah, di latihan berikutnya ada mufradat ad-dars, tabda'u dan fisabi'ah. Bagaimana agar menjadi sebuah percakapan? Dimulai dengan kata fi ayyi sa'atin, pada jam berapa. Nah, di sini ada kata kerjanya adalah yabda'u. Berarti kita gunakan fi ayyi sa'atin yabda'u ad-dars. Ya, ingat katanya dimulai dengan fi ayyi sa'atin, kemudian di sini kata kerjanya yabda'u, kemudian diakhiri dengan yang ditanyakan adalah ad-dars. Jadi fi ayyi sa'atin yabda'u ad-dars, pada jam berapa dimulai pelajaran? Karena ditanyakan adalah pelajaran, maka jawab lagi. Pelajaran atau ad-dars yabda'u dimulai fi sabi'ah, pada jam 7. Kemudian dijawab lagi syukron katsiron, terima kasih banyak. Dan dijawab afwan, sama-sama. Udah paham? Nih, Ibu kasih contoh lagi ya. Ini ada kata al-hissatul ula tabda'u dan fisadisati warub'i. Ya, tepat. Fi ayyi sa'atin, ya seperti biasa kasih kata fi ayyi sa'atin, kemudian ini tabda'u dan ditanyakannya apa? Al-hissatul ula. Ya, dijawab kembali al-hissatul ula tabda'u fi sadisati warub'i. Nah, ininya sama ya, syukran katsiran dan afwan. Satu contoh lagi. Yuk berlatih. Iya, tepat. Nih, hissatul ula tantahi dan fit zaniyati naharon. Tepat. Pertama Anda kasih di depannya fi ayyi sa'atin, baru yang di sini tantahi, kemudian yang ditanyakannya al-hissatul ula. Kemudian dijawab al-hissatul ula tantahi. Di sini lihat. Nah, kata berikutnya fi zaniyati naharon. Syukron katsiran, afwan. Nah, nomor 3, 4, dan 5 Anda berlatih kerjakan mandiri. Ya, dan hasilnya dikumpulkan agar Ibu bisa mengukur bagaimana pemahaman Ananda dalam membuat percakapan. Ingat, dalam mengerjakan tugas jangan lupa diberikan harokat. Dan apabila luang, jangan lupa dengan artinya. Jadi saat murojaah akan memudahkan Ananda. Ya, syukuran katsiran ala husni ihtimamikum. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Belajarlah bahasa Arab. Kenapa? Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, bahasa yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla adalah bahasa Arab. Maka Allah menurunkan kitabnya yang mulia dengan bahasa Arab. Apa kitab yang mulia? Iya, Al-Quran. Dan Allah jadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa sang penutup para nabi. Bahasanya, iya, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kami katakan, bagi setiap orang yang mampu belajar bahasa Arab, Ananda insya Allah mampu ya, kita semua mampu sebagai muslim untuk belajar bahasa Arab, maka sepantasnya bagi dia untuk belajar bahasa Arab, karena itu adalah bahasa yang paling utama, bahasa yang kita gunakan sehari-hari dalam sholat, bahasa saat kita membaca Al-Quran, dan bahasa yang digunakan Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah merupakan bahasa surga. Jadi, moga dengan motivasi kita belajar bahasa Arab karena Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami bahasa Arab dan mencerdaskan kita dalam memahami ilmu dan diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ya, semangat terus dalam menuntut ilmu. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Syukron katsiran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.